Halo semuanya, di sini saya akan membahas soal BOF yang ke-14. Dimulai dari pertanyaan pertama. Berikut ini yang benar tentang RNA yang membedakannya dengan DNA adalah, kita akan bahas terlebih dahulu dari pernyataan A. Pernyataan A ini salah karena dibaca dulu ya. RNA merupakan polinukleotida. Jadi polinukleotida itu DNA adalah polinukleotida dan RNA pun juga polinukleotida. Sehingga pernyataan A ini justru adalah persamaannya. Kita bahas satu-satu ya. Jadi apa itu polinukleotida? Polinukleotida itu tersusun atas dua kata. Poli artinya banyak, nukleotida adalah gugus utama. Yang dimaksud dengan gugus utama adalah gambar yang di bawah ini. Gugus utama itu tersusun atas tiga. Yang pertama adalah basa, dan yang kedua adalah gula, dan yang ketiga adalah fosfat. Basa, gula, fosfat ini menyusun nukleotida. Sedangkan ada istilah satu lagi, yakni nukleosida. Nukleosida ini tersusun atas fosfat dan gula saja, tanpa diikuti dengan basa. Cara menghafalnya biar mudah, kalian hanya perlu melihat dari katanya saja. Kalau dia adalah nukleotida, ada tidak, berarti dia tersusun atas tiga, yakni basa, gula, dan juga fosfat. Kalau nukleosida itu tersusun atas dua, fosfat dan juga gula. Untuk urutannya, fosfat adalah yang paling luar, basa adalah yang paling dalam. Di sini saya akan bahas dari struktur kimianya. Jadi fosfat ini dia akan membentuk, kok bisa membentuk suatu puntiran seperti ini? Itu disebabkan karena kemampuannya yang dapat berikatan satu sama lain. Bisa dilihat, kalian juga harus menghafal juga. Struktur fosfat itu adalah seperti ini. Warna kuning, stabilo kuning ini adalah fosfat. Dia tersusun atas 1, 2, 3, dan 4. Ada 4 oksigen yang mengintari satu fosfat. Ini kalian harus menghafalnya karena seringkali keluar pada ujian. Kemudian yang kedua adalah stabilo biru ini adalah gula. Gula kalau di DNA ataupun RNA sama-sama tersusun atas struktur yang membentuk cincin, dan cincinnya ini segi 5. Bisa dibayangkan ya, cincin segi 5 untuk gulanya. Untuk fosfatnya itu adalah fosfat yang diikuti dengan 4 oksigen yang mengintarinya. Lalu kurang satu lagi nih, yakni basanya. Basanya itu ada beberapa guys. Bisa dilihat di sebelah samping ini. Basa itu tersusun atas 2. Yang pertama adalah purin, dan yang kedua adalah pirimidin. Purin itu tersusun atas adenin dan juga guanin, atau disingkat Ag gitu aja. Lalu pada pirimidin dia itu ada banyak, ada 3 tepatnya. Cystein atau C, kemudian timin atau T, lalu urasil untuk RNA. Jadi kalian jangan bingung ya, kalau AGST itu menyusun DNA, kalau AGSU itu menyusun RNA.
purin ini memiliki cincin 2. Dan dia itu memiliki ciri khas. Untuk adenin, dia hanya memiliki satu ikatan samping dengan N, NH2, tapi kalian nggak usah menghafal terlalu banyak, cukup menghafalkan N saja. Adenin adenin memiliki 2 cincin dengan ujung N. Kalau guanin dia memiliki 2 cincin dengan ujung O dan N. Kemudian pada pirimidin dia itu memiliki 3 anggota yang masing-masing hanya memiliki 1 cincin saja. Untuk yang sistein dia itu memiliki 1 cincin dengan ujung N. Untuk timin ini dia memiliki ujung O dan ujung CH. Lalu untuk urasil ini dia hanya memiliki 1 cincin dengan ujung O. Nah, ini bisa kalian lihat ya. Jadi untuk sistein itu, nah jadi ini bisa kalian hafal ya, dan wajib kalian hafal karena biasanya keluar di soal. Kemudian untuk asam nukleat itu dia akan cenderung untuk merangkai sendiri, dan masing-masing rangkaiannya ini dihubungkan dengan ikatan fosfodiesterase. Panah biru ini adalah ikatannya. Sehingga dia akan membentuk satu untaian seperti ini, dan bila mana dia bertemu dengan komplementernya, dia akan membentuk rangkaian yang seperti ini yang disebabkan oleh hal yang tadi. Oke, kemudian kita bahas pernyataan yang kedua, yakni pernyataan B yang juga salah. RNA membentuk untai ganda yang membentuk helix. RNA itu adalah untai tunggal, pada umumnya adalah untai tunggal, dan berbeda dengan DNA yang memiliki untaian ganda. Karena dia memiliki untaian tunggal, maka strukturnya beda dengan DNA. Seperti yang dikatakan tadi, kalau RNA dia itu memiliki gugus urasil untuk menggantikan gugus timin pada DNA. Bisa dilihat pada DNA dia itu memiliki timin, sedangkan pada RNA dia itu memiliki urasil. Seperti gambar yang saya tunjukkan ini ya. Pada umumnya seperti ini, tapi tidak semua memiliki sifat seperti ini. Nanti kita akan bahas setelah ini. Kemudian pernyataan C, RNA mampu membentuk pasangan basa melalui ikatan hidrogen, yang juga salah untuk pernyataannya. Karena apa? Bisa dilihat lewat gambar ini. Masing-masing RNA itu berikatan satu sama lain dengan jembatan, yang mana nantinya dia itu akan membentuk garis lurus. Karena seperti yang dikatakan tadi, umumnya RNA itu adalah untai tunggal. Kemudian RNA ini diikat dengan namanya ikatan fosfodiesterase yang sangat kuat sehingga tidak akan koyak oleh kondisi yang normal, bukan melalui ikatan hidrogen. Oke, kemudian kita bahas pernyataan D. RNA membentuk pasangan basa menghasilkan struktur sekunder dan tersier, yang juga salah. Karena apa? Yang salah itu adalah ini.
membentuk pasangan basa. Basa itu seperti yang sudah dikatakan tadi, pada RNA ada 4. A, G, S, U. Dan bisa dilihat di sini, bila masing-masing dari basa ini berhubungan, maka yang terbentuk adalah ikatan primer yang membentuk struktur lurus, bukan seperti pada pernyataan berupa ikatan sekunder dan juga tersier. Ikatan bentuk sekunder dan juga tersier itu diakibatkan oleh pembentukan akibat interaksi dengan ikatan-ikatan yang lain, bukan dengan pasangan basanya. Oke. Kemudian yang E ini adalah pernyataan yang benar. RNA mampu membentuk molekul untai ganda yang terpilih membentuk heliks dengan lekukan mayor dan juga minor. Jadi seperti yang dikatakan tadi, bahwa RNA itu normalnya adalah single helix. Kemudian DNA itu normalnya adalah double helix. Tapi pada beberapa kasus seperti virus yang saya sertakan gambarnya di sini, dia itu memiliki banyak variasi. Sehingga jawaban untuk pertanyaan nomor 1 adalah E. Kemudian pertanyaan nomor 2. Dari kelima jenis molekul yang ada pada gambar, jenis molekul mana yang dapat menyebabkan terhambatnya proses pembentukan enzim melalui sintesis protein jika molekul ini ditemukan pada sel dalam jumlah yang sedikit? Maksud soal ini adalah molekul mana yang pada jumlah sedikit dia itu cenderung untuk menurunkan pembentukan enzim yang baru atau protein yang baru. Maka untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus mengerti terlebih dahulu bentuk kimia dari masing-masing zat yang umumnya ada pada sel. Kita bahas dari masing-masing pernyataan dulu. Pernyataan A. A dan C itu menyebabkan penurunan dari protein dalam sel, yang dalam hal ini jawabannya adalah salah. Baik, kita bahas dari pernyataan A terlebih dahulu. Pernyataan A ini adalah salah karena untuk yang gambar A pada soal yang ini digambarkan di sini adalah gambar fosfolipid. Bisa dilihat kemiripannya antara satu gambar ini dengan gambar yang ada di samping ini. Nah, dia itu memiliki 2 kaki, kemudian memiliki kepala fosfat yang dinamakan dengan klorin. Jadi untuk gambar A ini adalah fosfolipid, yang mana normalnya fosfolipid itu dia itu tersusun atas kepala yang memiliki sifat polar, kemudian kaki yang bersifat non-polar. Karena dia itu memiliki kepala yang bersifat polar, saya akan zoom dulu. Karena dia memiliki kepala yang bersifat polar, dia itu lebih hidrofilik atau suka air, dan cenderung lipofobik atau takut lemak. Kemudian dia itu memiliki ekor atau kaki yang tidak polar atau non-polar. Sifat non-polar ini menyebabkan dia memiliki sifat hidrofobik dan juga sifat hidrofilik.
dan juga sifat lipofilik, yang artinya kebalikan dengan yang bagian atas ini. Kemudian untuk struktur fosfolipid ini ada di mana? Fosfolipid itu ada di membran, dia itu menyusun membran sel. Jadi bulat-bulat dan juga kaki-kaki ini dia itu menyusun membran suatu sel. Seperti yang kalian lihat, hewan itu adalah struktur yang padat. Akan tapi sebenarnya kalau secara molekuler dia itu tersusun atas bulatan-bulatan seperti ini, dan juga kaki-kaki seperti ini yang menyusun kulit dan keseluruhan dari tubuh kita. Nah, karena dia itu adalah gambar A adalah gambar fosfolipid, maka fosfolipid ini tidak berhubungan langsung dengan proses sintesis protein dan juga produksi dari enzim, karena dia hubungannya dengan membran sel. Maka gambar A ini adalah salah. Bila mana ada gambar A, maka jawaban A yang lain berarti salah. Bisa kita tandai di sini, berarti untuk jawaban A ini salah. Berarti tinggal kita lihat gambar yang lain. Gambar di sini adalah glukosa. Untuk gambar C yang ada di bagian soal ini itu adalah glukosa. Bisa dilihat kesamaannya. Dia sama-sama memiliki 1, 2, 3, 4, 5. Memiliki 5 jari yang coba saya zoom dulu. Sama-sama memiliki 5 jari seperti ini. Sama-sama memiliki 5 jari seperti ini. Dan masing-masing jari ini harus kalian hafal juga dengan menghafal jempol tangan. Kalau dia itu, mohon maaf, bentuknya seperti ini, maka dia dinamakan dengan diglukosa. D-glukosa maksud saya. Dengan yang dihafal adalah gugus OH-nya aja. Gugus OH-nya bila mencuat, maka dia dinamakan dengan D-glukosa. Bila bentuknya itu seperti orang menembak, OH-nya itu ada 2 dan di bagian atas, maka kan bentuknya akan seperti orang menembak seperti ini. Berarti dinamakan dengan dimanosa. Lalu bila mana OH-nya itu ada di gugus yang lebih bawah, dinamakan dengan digalaktosa. Bila mana dia itu tidak memiliki gugus OH, maka dia dinamakan dengan diribosa. Ini harus kalian hafal. Sudah saya carikan untuk gambarnya yang bisa kalian pelajari lebih enak lagi. Kemudian maka glukosa ini tidak berhubungan langsung dengan sintesis protein, sehingga bila mana ada gambar C pada pilihan, maka jawabannya itu salah. Kita tandai dulu. Nah, berarti kurang 2 gambar ini yang belum kita lihat. Mari kita lihat sama-sama. Nah, untuk gambar D, karena gambar A ini sudah saya jelaskan, tidak usah saya jelaskan lagi. Yang gambar D ini akan saya jelaskan. Di sini gambarnya D itu seperti ini ya, guys. Dan gambar D ini sangat cocok dengan metionin. Metionin adalah salah satu gugus dari protein. Protein itu ada banyak banget yang ada di kotaan merah ini. Dan ini juga perlu kalian hafal. Yang kalian hafal itu cukup dari protein non-esensialnya saja. Jadi kalau kotak ini mengklasifikasikan berdasarkan polaritas, maksudnya polaritas itu kalau polar berarti dia suka air, hidrofilik. Suka air itu gimana? Kalau dia itu terkena air, dia itu akan larut dalam air. Kemudian kalau yang non polar, dia itu akan, kemudian kalau non polar dia itu akan hidrofobik atau takut air. Kalau ada air dia tidak akan larut. Nah, untuk protein non esensial ini sudah saya
list pada kotak kecil yang ada di bagian bawah ini. Bisa kalian hafal dengan mnemonik seperti ini. C untuk cysteine, mnemoniknya seperti ini. City glu glu as as gas. Untuk C adalah cysteine. Kemudian T adalah tirosin. Lalu glu di sini kedua glu adalah glutamat dan juga glutamin. Untuk asnya adalah asparagin. Lalu untuk as yang satunya adalah aspartat. Lalu untuk GAS di sini masing-masing adalah glisin, alanin, dan juga serin. Lalu tinggal satu lagi, berarti kalian tinggal ambil pro untuk prolin. Jadi yang dihafal hanya non esensialnya saja. Nanti untuk protein esensialnya akan mengikuti. Bila mana ada soal dengan pilihan D, maka D-nya ini benar. Bisa kita tandai di sini. Nah, kita hanya perlu mengidentifikasi satu saja, antara B atau E, tapi akan saya bahas semuanya. Kita akan lihat lebih dahulu untuk B. Jadi B di sini gambarnya seperti ini ya. Ini adalah timin, adalah suatu gugus dari DNA. Saya ulangi lagi, untuk DNA itu ada AGST. Saya ulang-ulang biar kalian paham dan juga hafal. Untuk RNA adalah AGSU. T pada DNA itu diganti dengan U pada RNA. Lalu untuk T itu modelnya seperti ini. Seperti tadi, nggak usah memperhatikan semua molekul ini yang membingungkan. Kalian hanya menghafal beberapa saja. Jadi pada gambar ini, saya zoom dulu, ada 2 cincin. Dan 2 cincin ini, dia ujungnya adalah N. Bila ada 2 cincin dengan ujung N, bisa dilihat pada gambar ini. Bila ada 2 cincin dengan ujung N, mohon maaf, yang saya maksud adalah adenin. Jadi, bila ada 2 cincin, kalian nggak usah melihat gambar ini terlalu. Jadi pembahasannya kalian nggak usah melihat gambar ini terlalu pusing. Kalian hanya melihatnya secara sekilas saja. Ada 2 cincin. Terus di sini ada fosfat. Untuk menjawab ini kalian nggak usah bingung. Hanya melihat di gambarnya saja. Ada 1 cincin berbentuk segi 5, maka ini adalah struktur gulanya. Lalu ada fosfat yang diikuti dengan 4 oksigen yang melingkar. Ini adalah gugus fosfat. Maka yang satunya ini adalah gugus basanya. Dan dilihat basanya di sini dia tersusun atas 2 cincin dengan ujung nitrogen. Dan hanya ujung nitrogen saja. Maka bisa diambil kesimpulan bahwa gambar tersebut adalah adenin. Dia memiliki gugus fosfat, memiliki gula yang berbentuk segi 5, dan memiliki 2 cincin dengan ujung N. Maka B adalah adenosin. Bila mana ada pernyataan B, maka itu benar. Nah, maka jawabannya adalah do. Dan saya akan bahas satu lagi, yakni gugus yang satu ini. Dia itu memiliki 3 kaki. Untuk yang memiliki 3 kaki itu adalah jenis lipid dengan trigliserida. Nanti model 3 dimensinya akan seperti ini. Oke, sekian, terima kasih.